Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, yang beberapa bulan yang lalu kita memperingati seremoni tersebut. Akan tetapi warning bagi kita semua untuk berpikir sejenak, di mana makna kemerdekaan itu jika cuma seremoni belaka. Karena apa yang ditinggal oleh Belanda pada saat Belanda hadir di Indonesia, tata cara pembangunan dan tata cara kelolaan pertambangan dan perkebunan itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Malah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota mengamini hal-hal tersebut untuk mempermudah, memberikan perizinan kepada mereka, para taipan atau pengusaha-pengusaha yang ingin untuk berbuat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sadarkah kita bahwasanya pola yang ditinggal oleh Belanda, yang mana Belanda sendiri tidak memakai di negaranya, justru kita masih mempertahankan hal tersebut, akhirnya merusak ekosistem apa yang ada di Indonesia. Marilah kita melihat beberapa negara-negara surgawi yang berada di Eropa, yang betul-betul menjaga bagaimana keseimbangan lingkungan, atau sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengatakan berguru sampai ke negeri Cina. Kenapa kita tidak belajar tentang tata kelola masyarakat dan lingkungan yang berada di Cina, kita samakan dengan Indonesia? Di Cina penduduknya kurang lebih sekitar 1,5 miliar. Indonesia mungkin ada 8 kali lipat penduduknya baru mampu menyamai Cina. Akan tetapi di sana bagaimana memperlakukan rakyatnya yang begitu banyak? Pemerintah sudah tertata sedemikian rupa. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, akhirnya masyarakatnya yang begitu banyak mampu untuk berkembang. Ini adalah suatu prestasi yang sangat besar, dan juga tidak salah kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk berguru sampai ke negeri Cina. Jika berbicara tentang pertambangan, misal dikatakan nikel, belajar dari peta rupa bumi, Cina jauh lebih memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia dibanding Indonesia. Kok dia tidak menambang sendiri di negaranya? Dia justru mengambil dari Indonesia. Kita Indonesia yang saya katakan kepingin akan materi, akhirnya merusak ekosistem yang ada. Begitupun pertambangan lain. Bagaimana tambang timah yang berada di Bangka Belitung, yang mana kita lihat dari atas pesawat, semua daerahnya sudah hampir rata berlubang-lubang akibat daripada sisa-sisa pertambangan yang dilakukan. Reklamasi yang dilakukan bisa dikatakan ala kadarnya. Akhirnya tinggal tunggu bagaimana semesta berbuat terhadap kerusakan apa yang ada. Sebagaimana video YouTube saya kurang lebih 2 bulan yang lalu yang memberikan peringatan kepada pemerintah
pesan-pesan semesta atas apa yang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Mungkin apa yang terjadi di Sumatera itu sudah bagian daripada keinginan semesta. Kenapa saya beranggapan demikian? Karena ekosistem terganggu, sangat dipermudah oleh para eksekutif dan legislatif yang ada di setiap daerah untuk membuka areal perkebunan yang baru atau pertambangan yang baru tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi. Jadi dengan mempermudah seluruh perizinan yang dijadikan produk utama bagi pemerintah, yang saya katakan sangat menyengsarakan rakyat. Dikarenakan apa? Karena keseimbangan alam ini, yang mana Indonesia dikenal sebagai paru-paru hutan di Indonesia, hutan di dunia. Sekarang seluruh pohon-pohon yang besar sudah ditebangi, dijadikan areal perkebunan atau pertambangan. Akhirnya paru-paru itu pada hilang. Jadi sadarlah para pengambil kebijakan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, berpikirlah bagaimana di dalam hal memanfaatkan alam titipan Allah yang maha pengasih, maha penyayang kepada seluruh ciptaannya, akan tetapi kita tidak mampu untuk menjaganya. Malah mereka semua para pengambil kebijakan mengambil keuntungan sesaat. Kenapa saya katakan sesaat? Dikarenakan dia menginginkan kehidupan duniawi yang berkelimpahan. Tapi apapun yang kau miliki, usiamu sangat terbatas. Alangkah indahnya jika pemerintah yang ada di Indonesia, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten kota, sama dengan apa yang terjadi di Eropa. Betul-betul mereka pemerintah ini tidak pernah viral, akan tetapi rakyat merasakan kebahagiaan dikarenakan kebijakan-kebijakan dari mereka sangat berfungsi untuk masyarakat. Sedangkan kita di Indonesia seolah-olah pemerintah apapun yang dia perbuat perlu untuk diviralkan, sampai-sampai mempublish laporan harta kekayaan pribadi dari para pejabat, yang mana masyarakat melihat ini suatu perbedaan yang sangat mencolok. Seyogyanya jikalau toh harta kekayaan yang ingin dilaporkan di KPK tidak perlu untuk dipublish. Yang kita inginkan adalah bagaimana mereka melayani. Ingat semua saudara-saudara, hidup ini untuk mencari kebahagiaan bukan dengan banyak, akan tetapi bagaimana membahagiakan orang, membahagiakan seluruh penduduk. Jikalau toh kamu pemerintah, untuk mereka mendapatkan berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh negara tanpa merusak daripada alam. Jadi jikalau toh kita melihat bagaimana Cina dan bagaimana negara-negara Eropa yang betul-betul menjaga ekosistemnya, rakyatnya semua pada makmur. Sedangkan kita yang dikelola perkebunannya oleh para Taipan, pertambangannya oleh para Taipan, apa yang didapatkan oleh rakyat? Rakyat cuma jadi penonton. Dikarenakan hasil daripada pertanian atau perkebunan, pertambangan ini
semua dinikmati oleh para elit. Akhirnya rakyat sangat menderita. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya siang dan malam, adanya perempuan laki-laki, adanya bagaimana menjaga keseimbangan semesta ini, keseimbangan ekosistem. Jadi seluruhnya resapan-resapan air telah jadi tempat hunian, jadi perkebunan, jadi pertambangan. Akhirnya tiada tempat lagi untuk menyerap air. Karena semua tanah pada penuh air, maka air mencari tempat sendiri. Akhirnya dia merusak apa yang masyarakat perbuat. Rumah-rumah mereka hancur dikarenakan kesalahan daripada pemerintah. Terlalu mempermudah untuk mencari pundi-pundi penghasilan secara pribadi, akhirnya tidak sadar merusak rakyat sendiri. Jadi sadarlah, karena semesta di sini bagaimanapun ada dua semesta. Semesta yang berada di dalam tubuh kita dan semesta yang berada di luar. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya bumi dan langit tidak mampu menampung, tapi saya berada di dalam tubuh orang yang beriman. Jadi jikalau toh keimanan para pemimpin yang betul-betul mampu beriman, Allah menghadirkan Allah di dalam hidupnya, maka segala sesuatu akan berbuat untuk bahagia dengan membahagiakan orang. Bukan dengan bahagia yang mereka pikirkan mampu untuk berkeliling dunia, mampu untuk mendapatkan fasilitas yang mewah. Itu cuma kesenangan. Akan tetapi tetangga yang berada di sekitarnya kelaparan, malah mereka tertawa. Jadi kasihan saudara saya semua, jangan dijadikan sebagai bahan candaan oleh para pemerintah dan konglomerat yang ada. Rakyat itu seolah-olah diolok-olok. Mereka seolah-olah menjadi kasta yang terendah, yang gampang dipermainkan dengan kebijakan-kebijakan yang diperbuat oleh pemerintah. Maka dari itu saya katakan, sadarlah, mari menjaga dan melestarikan budaya-budaya leluhur kita. Karena budaya leluhur kita yang asli itu mereka yang pegang adalah mereka yang berpemahaman seperti Kejawen atau Sunda Wiwitan yang menjaga kelestarian alam. Mereka ini adalah asli pemahaman dari budaya Indonesia. Keyakinan mereka sangat baik karena menjaga betul-betul keseimbangan alam ini. Bukan dengan menjual alam kepada orang-orang asing. Akhirnya yang menderita adalah rakyat sendiri. Jadi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, sudah saya katakan di akhir hidup saya baktikan bagaimana untuk berbicara yang sebenarnya. Karena bagi saya ini adalah jihad, berkata sebenarnya. Karena bagaimanapun jika melihat pola apa yang terjadi sekarang dari sisi pendidikan, sampai mereka yang sekarang yang baru TK atau baru lahir, akan tidak ada perubahan dikarenakan pola pendidikan masih tetap sama. Akhirnya mereka begitu besar mungkin akan berbuat yang sama dikarenakan adab dan moral mereka tidak memiliki, tidak begitu diajarkan di sekolah. Jadi saya harap bagaimana untuk merubah ini semua
harus suatu keberanian dari Bapak Presiden untuk mencontoh bagaimana Bapak Presiden Soeharto di era Orde Baru yang lalu itu betul-betul memanfaatkan pembantu-pembantunya atau menteri-menterinya adalah orang yang mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. Bukan menteri-menteri itu dibagi berdasarkan atas kepentingan dari pencalonan Bapak, siapa yang mendukung maka diberikan jabatan menteri. Ini suatu hal yang saya katakan akan merusak seterusnya Indonesia ini, dikarenakan di era reformasi adanya budaya untuk balas budi kepada para pendukung. Setidaknya sesuai dengan apa yang saya sampaikan yang lalu, pesan-pesan semesta kepada para pemerintah itu bisa diindahkan. Jangan sampai semesta akan berbuat jauh lebih daripada apa yang terjadi di Sumatera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi